Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat beristighfar untuk setiap orang yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan kehadiran kita dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk yang termulia secara mutlak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita akan masuk bab yang baru dalam kitabul muamalat, yaitu babus sulhi. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babus sulhi, utawi iki iku bab nerangaken sulh atau perdamaian. An Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah, saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, ustawuh sapa Rasulullah, as-sulhu utawi perdamaian iku jaizun wenang bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam, illa sulhan kejaba perdamaian harrama kang ngaramaken halalan ingkang halal, wa ahallalan perdamaian kang ngalalaken haraman ingkang haram. Wal muslimuna lan utai pira-pira wong Islam iku ala syurutihim ing atase pira-pira syarate muslimun, illa syartan kejaba syarat harrama kang ngaramaken halalan ingkang halal, wa ahallalan ngalalaken haraman ing
kang haram. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa ankaru alaihi lianna rawiyahu Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf iku dhaifun wa ka'annahu i'tabarahu bi kathrati turuqihi wa qad sahahahu Ibnu Hibban min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, as-sulhu artinya perdamaian, yaitu mendamaikan antara dua orang Islam atau dua kelompok umat Islam atau dua orang Islam yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Pada dasarnya orang Islam itu bersaudara, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak semestinya bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi jika terjadi suatu permusuhan di antara umat Islam karena sesuatu hal, maka disunnahkan untuk didamaikan. Sunnah bagi kita untuk mendamaikannya. Dikatakan jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan wa ahalla haraman. Kecuali dalam perdamaian itu ada unsur mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena dalam mendamaikan misalnya dua orang yang bersengketa, itu pasti dia akan memberikan ketentuan-ketentuan, janji-janji, syarat-syarat, di mana syarat-syarat untuk perdamaian di antara keduanya itu tidak boleh mendustakan syariat Islam, tidak boleh yang berisi pengharaman yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu karena kalau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu artinya mendustakan agama. Sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dia halalkan. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dia haramkan. Itu namanya mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan agama, mendustakan syariat Islam. Dan itu bisa membahayakan, bukan hanya haram tetapi bisa menjatuhkan orang tersebut di dalam kekufuran, yaitu kufur takdzib, kufur yang berupa mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa, maka kalau kita membuat janji-janji di antara keduanya, membuat syarat-syarat di antara keduanya untuk diikuti, untuk ditepati, syarat-syarat itu jangan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena sering itu terjadi di antara keduanya, yaitu syarat yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya saya mau damai, dikatakan saya mau damai dengan dia asalkan ini yang itu bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu nggak bisa diterima. Kalau syaratnya seperti itu nggak bisa diterima. Tetapi selama syarat itu nggak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wal muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka berikan. Kita harus mengikuti atau menetapi syarat yang telah ditetapkan oleh umat Islam selama syarat itu tidak mengandung unsur penghalalan dan pengharaman. Kalau ada seseorang, ini contoh yang sering dicontohkan dalam masalah ini, al-muslimuna ala syurutihim, yaitu apabila seseorang misalnya mewakafkan tanahnya.
mewakafkan tanahnya, dia mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Nah, ini namanya untuk masjid. Ini syarat yang disampaikan oleh wakif, oleh yang mewakafkan dalam mewakafkan tanahnya, bahwa wakaf ini, bahwa tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Maka kita harus menetapi apa yang telah disyaratkan oleh wakif itu. Kita yang ditunjuk sebagai nazir misalnya, maka kita mengikuti syarat yang telah dikemukakan oleh orang yang mewakafkan. Nggak boleh bagi kita kemudian membangun sesuatu selain masjid di atas tanah itu. Nggak boleh kita membangun pondok di atas tanah itu. Nggak boleh kita membangun misalnya pertokoan di atas tanah itu. Nggak boleh kita membangun rumah di atas tanah itu. Kenapa? Karena seorang muslim yang mewakafkan tanahnya itu mensyaratkan tanah itu diwakafkan untuk masjid. Apabila misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk misalnya pembangunan pondok pesantren, maka ya untuk pondok pesantren, tidak untuk yang lainnya. Kalau tanah itu diwakafkan untuk pekuburan umat Islam, maka ya untuk pekuburan umat Islam, tidak untuk lainnya, tidak untuk membangun masjid atau yang lainnya. Kalau oleh seorang muslim yang mewakafkan tanah itu misalnya diwakafkan peruntukannya adalah untuk para santri tinggal, untuk tinggal para santri, maka ya untuk tinggal para santri. Yang bukan santri nggak boleh dia kemudian tinggal di rumah tersebut dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud al-muslimun ala syurutihim. Selama syarat itu nggak mengandung unsur penghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka harus bagi seorang muslim menetapi syarat yang telah ditetapkan tersebut. Artinya menetapi, menjalankan syarat yang telah ditetapkan oleh seorang muslim tersebut. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u, aja nyegah sapa wong, sapa jarun tangga jarahu ing tanggane jar, ayagriza ing yen to nyendhekaken sapa jarahu khasyabatan ing kayu fi jidarihi ing dalem temboke jar. Summa yaqulu, nuli dawuh sapa Abu Hurairah, mali ora ana iku kedue ingsun arakum ningali sapa ingsun ing sira kabeh anha mu'ridina, anha sangking mu'ridina, iku mu'ridina mu'ridina ing wong kang berpaling. Wallahi la armiyanna biha, wallahi demi Allah la armiyanna yakti buang sapa ingsun temenanan biha baina aktafikum, khosyabah ya, anha khosyabah biha kan khosyabah baina aktafikum ing dalam antarane pira-pira pundak sira kabeh. Muttafaqun alaih. Ini kaitannya dengan masalah etika di dalam bertetangga. Jadi kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, terutama tetangga yang dekat, tetangga yang berdempelan dengan rumahnya dengan rumah kita. Karena yang disebut tetangga itu ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah. Nah, kita itu dianjurkan berbuat baik kepada tetangga. Nah, terutama tetangga yang rumahnya menempel dengan rumah kita atau yang dekat dengan rumah kita. Sampai-sampai dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda,
yang maknanya bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan tetangga itu akan mewarisi hartaku. Saking kita harus berbuat baik kepada tetangga, seperti halnya tetangga itu kayak kerabat, sehingga kita harus betul-betul menjaga hubungan baik kita kepada tetangga. Nggak boleh bagi kita kemudian tidak baik dengan tetangganya, dan ini sering sekali terjadi. Sering bahkan dengan tetangga tidak bertegur sapa, dengan tetangga kemudian bermusuhan, dengan tetangga dia saling menghibah satu dengan yang lain, saling ngerasani, membicarakan keburukan tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Itu sering sekali terjadi. Padahal dalam Islam, dalam akhlak Islam, umat Islam diperintahkan untuk berusaha atau wajib dia untuk berusaha berbuat baik kepada tetangga. Di antara adabnya di sini, apabila ada tetangga kamu, dia mau menyandarkan kayunya di rumah kamu, maka kamu jangan melarangnya. Misalnya tetangga kamu mau dia ada kayu bakar atau kemudian atau benda-benda milik dia disandarkan di pagar rumah kita misalnya, atau di tembok rumah kita, jangan kamu larang, biarkan saja. Itu dalam rangka menjaga hubungan baik antar tetangga. Nah, karena kadang orang tidak seperti itu. Kadang ini ngapain ini? Barang dia kok ditaruh di sini dan sebagainya. Ini tembok saya ini. Nanti rusak tembok saya kalau dia naruh pedahnya disandarkan ke rumah saya dan sebagainya. Nah, itu akan memicu konflik di antara tetangga. Kalau misalnya tetangganya menyandarkan sepedanya misalnya di di tembok rumah kita, kemudian kita marah misalnya, maka dia akan mulai terjadi konflik di antara tetangga. Tetangga akan menghibah tetangga yang lainnya gara-gara perbuatan tidak menyenangkan kita terhadap tetangga tersebut. Kita lanjutkan lagi. Intinya adalah hendaknya kita berbuat baik agar tidak terjadi perselisihan antara kita dengan tetangga. Terutama permasalahan batas tanah misalnya. Jangan sampai, harus diperjelas. Jangan sampai terjadi konflik di antara tetangga. Karena terkadang ada tetangga itu yang memindahkan batas tanahnya. Memindahkan satu jengkal saja, itu kalau panjang itu kan sudah banyak sekali terjadi di masyarakat. Itu dia mengatakan ini dulu tanah saya, sekarang kok jadi tanah tetangga saya dan sebagainya. Dulu saya di sini misalnya menanam sesuatu di sini, sekarang kok sudah bergeser menjadi tanah tetangganya. Itu pasti akan kemudian terjadi pertengkaran di antara tetangga dekat yang menempel dengan kita. Itu harus betul-betul kita harus waspada. Kita jangan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan konflik atau pertengkaran di antara tetangga. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal limri'in ketuwe wong suci ayakhudha ing yen to ngalap sapa wong asa akhihi ing tongkat dulur lanange imri'in bi ghairi tibi nafsin minhu kelawan tanpa ridho minhu sangking akhihi. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim fi sahihaihima. Ini penting sekali untuk kita perhatikan.
Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ridho dari saudaranya itu. Artinya kita nggak boleh, ya, nggak boleh sembarangan untuk mengambil harta orang lain tanpa ridho dari pemiliknya, dengan tanpa seizin dari pemiliknya, meskipun itu sesuatu hal yang kecil, meskipun itu sesuatu hal yang harganya murah. Nggak boleh kita ngambil semaunya sendiri tanpa izin dan tanpa ridha dari pemiliknya. Nah, ini digambarkan dalam hadis ini dengan tongkat. Tongkat itu kan sesuatu hal yang murah, bukan sesuatu hal yang mahal. Yang harganya itu murah, bukan harganya tidak mahal. Meskipun itu berupa tongkat, kamu jangan ambil tongkat teman kamu, jangan kamu ambil kamu pakai. Meskipun benda itu sangat kecil, maka kamu jangan ambil milik orang lain tanpa ridhonya, tanpa seizinnya. Ini penting. Sandal teman kamu, jangan kamu ambil tanpa ridho dan tanpa seizin teman kamu. Tiba-tiba kamu pakai. Pikiran kamu, alah sandal jepit aja kok. Nah, pikirannya sandal jepit murah. Karena yang sering hilang itu justru sandal jepit ini. Kalau di masjid atau di musola atau sering kadang di tempat-tempat umum, kalau kita pakai sandal yang bagus malah nggak hilang. Tapi kalau pakai sandal jepit sering hilang. Kenapa seperti itu? Karena ada sebagian orang menganggap alah barang remeh, barang kecil. Nah, sehingga sesuatu yang remeh menurut dia nggak apa-apa untuk diambil tanpa ridha dari pemiliknya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Dan bahkan terjadi di sebagian pondok pesantren tradisi yang buruk seperti itu, yaitu yang memakai barang temannya tanpa seizinnya, tanpa ridho dari temannya. Kadang kopiahnya hilang, ternyata dipakai oleh temannya. Kadang pulpennya nggak ada, ternyata tiba-tiba dipegang oleh temannya yang lainnya. Kadang sarungnya hilang, dipakai oleh temannya. Gimana sarung dipakai oleh temannya? Kadang yang sering adalah sandal. Sandal dipakai oleh temannya tanpa ridha dan tanpa seizinnya. Haram hukumnya, meskipun itu adalah sesuatu hal yang kecil. Nggak boleh tradisi seperti itu dilanjutkan. Tidak boleh tradisi kebiasaan seperti itu dilakukan. Sekecil apapun, meskipun kamu misalnya ngambil satu buah rambutan misalnya di tetangga kamu, jangan dilakukan jika tanpa ridho dan tanpa seizinnya. Jangan banyak satu aja nggak masalah misalnya. Sering seseorang mengatakan begitu, nggak masalah, saya kan cuma ngambil satu aja, masa nggak boleh ngambil satu saja misalnya. Atau temannya punya makanan kemudian ada lauknya banyak diambil satu misalnya, lah masa satu nggak boleh. Kemudian dengan mencela lagi, dia sudah ngambil kemudian mencela temannya, masa gini aja nggak boleh, kamu kok bakhil sekali misalnya dan sebagainya. Sudah dia nggak izin, tidak mendapatkan ridho ngambilnya, menghina orang lain lagi. Ini sudah bertambah-tambah dosanya. Harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Betul-betul sekecil apapun benda, kalau itu bukan punya kamu, itu milik orang lain, maka kamu jangan mengambilnya tanpa seizin, tanpa ridho dari pemiliknya. Bisa difahami? Harus diamalkan juga ini. Karena ini sering menjadi problem di antara perkumpulan banyak orang seperti halnya di pondok pesantren seperti ini. Kalau kalau
di tempat yang tempat banyak berkumpul orang, mungkin tidak banyak terjadi. Tetapi kalau di tempat yang banyak orang berkumpul seperti di pondok pesantren, sering seseorang misalnya lihat-lihat, aduh sandal saya nggak ada, yang ada ini, ya udah pakai aja, paling boleh kata dia. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Harus dengan izin dan harus dengan ridho dari pemiliknya. Karena itu bisa menimbulkan masalah. Sekecil apapun bisa menimbulkan pertengkaran. Coba kalau kamu misalnya ke musola, kamu berangkat duluan, kemudian kamu nggak mendapati sandal kamu. Atau kamu punya sandal tapi kamu nggak mau pakai sandal kamu, kemudian kamu pakai sandal itu. Setelah itu pemiliknya mau berangkat ke musola, lihat sandalnya nggak ada. Kecewa apa enggak yang punya sandal itu? Pasti kecewa, sekecil apapun. Gimana ini? Tadi sandal saya taruh di sini, kok sudah nggak ada? Itu pasti dia akan kecewa. Nah, karena itulah maka sekecil apapun barang itu kalau milik orang, maka jangan kamu ambil tanpa seizinnya atau tanpa ridhonya. Ini yang dimaksud di sini. La yahillu artinya tidak halal, itu haram. Nah, haram bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya. Tongkat ini menggambarkan sesuatu yang kecil nilainya, bi ghairi tibi nafsin minhu. Nah, tolong ini betul-betul diperhatikan. Kita ulang-ulang karena seringnya seseorang tidak memperhatikan masalah ini, menganggap remeh, mengambil hak orang lain itu dianggap sebagai remeh, mengambil milik orang lain tanpa seizinnya dianggap remeh jika itu berupa barang-barang yang remeh. Dia seakan-akan beranggapan yang nggak boleh itu ya ngambil uangnya dari dompetnya, mencurinya, itu memang nggak boleh. Tapi ngambil sendalnya itu juga nggak boleh kalau tanpa seizinnya. Itu sering terjadi dan itu kita jangan sampai di tempat kita itu dilakukan. Kita lanjutkan lagi bab yang baru, babul hawalati wad dhaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi zulmun. Ngende-ngendene bayar utange wong kang sugih iku zulmun, kezaliman. Nah, ini sudah kita bahas. Wa idza utsbi alan tatkalane ten ikuti apa ahadukum salah siji sira kabeh ala maliin ing atase wong kang sugih faliyat tabi mongko becik ngikuti sapa ahadukum. Muttafaqun alaihi wa fi riwayati Ahmad falyahtal. Matlul ghani, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu untuk membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Catatannya di sini apa? Dia mampu untuk bayar hutang, tetapi dia menunda-nunda pembayaran hutang. Dia bilang nanti ya. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Artinya maksiat. Dia adalah sebuah dosa yang wajib untuk dihindari. Kecuali kemarin apabila seseorang itu memang tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau dia memang secara nyata tidak mampu membayar hutang, maka kita yang dihutangi wajib memberikan toleransi kepada dia, memberikan waktu, tenggang waktu lagi kepada dia untuk kemudian berusaha membayar hutangnya. Apabila dia kemudian membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu jika tidak mampu untuk bayar. Tapi jika mampu untuk membayar tetapi dia menunda-nundanya, maka itu kezaliman, dia jatuh kepada dosa. Apabila wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi', maksudnya bagaimana? Apabila hutang itu dialihkan kepada orang lain yang mampu untuk membayarnya,
falyattabi, maka hendaknya kita ikuti, maka kita terima. Maksudnya kita terima. Tidak wajib di sini kita untuk menerimanya, tetapi kita boleh untuk menerima tersebut. Artinya kalau ada orang punya atau orang punya hutang kepada kita, kemudian hutang itu dia tidak atau sulit untuk bisa membayar melunasi hutangnya. Kemudian hutang itu dialihkan kepada orang lain yang mampu untuk membayar hutang kepada dirinya. Itu namanya hawalah, dan itu boleh untuk diterima. Itu boleh hukumnya dan kita boleh untuk menerimanya. Itu yang dimaksud wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi, yaitu pemindahan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Muttafaqun alaih wa fi riwayati Ahmad falyahtal. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala tuwfiya was mati sapa rajulun wong lanang minna saking kita faghassalnahu, nuli ngedusi sapa kita ing rajul wa hannaqnahu, lan paring wewangian sapa kita ing rajul wa kaffanahu, lan ngafani sapa kita ing rajul. Summa ataina, nuli teka sapa kita bihi kelawan rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, nuli ngucap sapa kita tusalli, ana ta salat sapa panjenengan alaihi ing atase rajul. Fakhata mongko melangkah sapa Kanjeng Nabi khuton ing langkah. Summa qala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi dainun, ana ta iku ing atase rajul dainun utawi utang. Faqulna, nuli ngucap sapa kita dinarani, rong dinar, duwe utang rong dinar. Fansarafa, nuli bubar sapa Kanjeng Nabi, maksudnya ninggalaken panggonan sapa Kanjeng Nabi. Fatahammalahuma, nuli nanggung ing dinaroni sapa Abu Qatadah. Fatainahu, nuli nekaaken sapa kita ing rajul. Faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya, ad-dinarani utawi dinar loro iku alayya ing atase tanggungan ingsun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal gharimi, wis den penuhi hake gharim, wong kang den utangi mau, wabari alan wis bebas min huma saking dinaroni sapa al mayyitu mayyit. Qala na'am fasalla, nuli salat sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi ini memindahkan hutang juga yang disebut apa? Hawalah. Jadi diriwayatkan ada salah seorang sahabat itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dimandikan, kemudian dikafani, dikasih wewangian di dalamnya seperti dikasih kapur dan sebagainya. Kemudian setelah selesai dikafani, kemudian dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah itu mensolati jenazah tersebut. Tapi sebelum mensolatinya, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah mayit ini punya hutang? Ditanya, apakah mayit ini punya hutang? Dijawab iya, punya hutang 2 dinar. Mayit ini punya hutang 2 dinar. Kemudian Nabi tinggalkan tempat itu, tidak mensolatinya. Kemudian Abu Qatadah datang. Dia mengatakan 2 dinar itu saya yang menanggung, wahai Rasulullah. Hutang dia yang 2 dinar itu saya yang nanggung. Artinya hutangnya dialihkan kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah yang nanggung hutang tersebut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensolatinya. Rasulullah mensolatinya. Rasulullah mengatakan haqqal gharimi wa bari'a minhumul mayyit.
orang yang dihutangi itu sudah mendapatkan haknya, itu maksudnya haqqal gharimi. Orang yang dihutangi oleh mayit itu sudah mendapatkan haknya karena hutangnya sudah dialihkan kepada Abu Qatadah, dan kemudian mayitnya juga sudah terbebas dari hutang. Kemudian Nabi mensolatinya. Nah, ini menunjukkan memindahkan hutang itu boleh. Nah, hawalah yang disebut dengan hawalah. Baik itu untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah mati. Kalau orang yang hidup, misalnya ada seseorang yang kesulitan untuk membayar hutang. Kesulitan untuk membayar hutang. Kemudian ada orang yang baik, orang yang kaya, misalnya baik, kaya dan baik. Kalau kaya tok nggak baik ya nggak mau membayar hutang untuk orang lain. Dia orang kaya dan baik, tahu kalau saudaranya punya hutang nggak bisa bayar. Kemudian dia mengalihkan hutang dia kepada dirinya. Dia siap untuk menanggung hutang temannya itu kepada si fulan. Maka di sini sudah beralih, tanggungan hutangnya sudah beralih. Jika diterima oleh orang tersebut maka beralih, seperti yang tadi sudah kita kemukakan. Yang kedua, di sini orang mati dalam dia menanggung hutang yang belum dibayar, maka orang lain itu boleh memindahkan hutangnya kepada dirinya, dengan dengan mengatakan hutang dia saya yang menanggung, misalnya saya yang membayar, saya yang melunasi. Maka mayit sudah bebas dari hutang, sekarang yang punya hutang orang yang siap untuk menanggung tersebut. Nah, dalam hal ini adalah Abu Qatadah, orang yang sangat baik. Beliau siap untuk menanggung hutang dari mayit sebanyak 2 dinar. Nah, ini penting untuk diperhatikan bagi ahli waris khususnya, meskipun ini dilakukan tidak harus oleh ahli warisnya, tetapi bagi anak secara khusus dalam rangka untuk membalas kebaikan dari kedua orang tuanya, hendaknya memperhatikan ini. Harus diperhatikan betul bapak ibunya itu ketika mati dia punya hutang apa enggak. Ini pun hutang pun harus diberitahukan kepada orang lain, harus dicatat dan sebagainya, agar nanti ketika seseorang tiba-tiba meninggal itu nanti hutangnya bisa paling tidak diketahui oleh orang banyak, dan paling tidak nanti ada orang yang siap untuk menanggung hutang dia, untuk membayarkan, melunasi hutang dia. Kalau seseorang diam-diam saja punya hutang, diam-diam saja, kemudian dia mati, kemudian anaknya nggak tahu kalau orang tuanya punya hutang, kemudian nggak membayarkan hutangnya, ini kan nanti akan menjadi masalah di akhirat. Sampai Nabi saja tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang. Dan ini ini tidak berarti bahwa orang yang mati punya hutang nggak boleh disolati, karena dalam hadis berikutnya nanti Nabi itu menyuruh para sahabat untuk mensolati jenazah yang punya hutang, tapi untuk Nabi sendiri beliau tidak melakukannya. Kenapa? Ini Nabi ingin memberikan pelajaran kepada umatnya. Apa pelajaran yang ingin disampaikan? Yaitu bahwa seseorang yang punya hutang itu harus membayarnya. Seseorang yang punya hutang itu harus membayar hutangnya, pertama. Yang kedua, kalau punya hutang dan dia sudah mampu untuk membayarnya, dia harus segera untuk membayarnya. Dia harus memprioritaskan, mengutamakan hutangnya dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nggak boleh dia menunda-nunda pembayaran hutang ketika dia sudah mampu untuk bayar hutang. Dia sudah mampu bayar hutang, dia pikir saya masih butuh ini,
dia kayaknya belum butuh. Nah, dia mikirnya begitu. Saya masih butuh ini. Bulan depan aja lah saya bayar hutangnya. Nggak boleh seperti itu. Dia harus memprioritaskan hutangnya dari kebutuhan pribadi dia. Apalagi itu bukan sesuatu yang primer. Kenapa? Dia nggak tahu kapan dia mati. Kalau dia mati dalam kondisi sudah masih punya hutang, bagaimana? Nah, akan jadi masalah nanti di akhirat bagi dia. Karena itulah maka di sini Nabi ini ingin memberikan pesan seperti itu agar orang nggak meremehkan bayar hutang. Kalau hutang segera untuk melunasinya ketika dia sudah mampu. Kemudian yang ketiga, jangan gampang-gampang bayar hutang. Kok bayar hutang? Jangan gampang-gampang untuk berhutang. Ya, sempulisan. Jangan mudah berhutang, sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang, sampai di mana-mana banyak hutangnya. Jangan sampai seperti itu. Hutang itu kalau kita sudah dalam kondisi darurat. Nah, meskipun hutang pada dasarnya boleh, asalkan ada apa? Asalkan hutangnya pertama tidak mengandung riba. Yang kedua dia punya jagan untuk bisa membayarnya. Dia punya harta yang nanti bisa untuk membayarnya, atau dia punya pekerjaan yang ada hasilnya yang nanti bisa untuk membayar. Dihitung, saya hutang sekian, saya punya penghasilan setiap bulan sekian, nanti saya akan bisa membayarnya. Boleh dia berhutang. Itu hukum dasarnya boleh untuk istidanah berhutang itu boleh. Tapi kalau di situ ada riba, haram. Kalau di situ misalnya dia tahu dirinya nggak mampu bayar hutang, kok hutang, itu jadi haram. Nah, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, harta juga nggak punya, rumah nggak punya, semua nggak punya. Yang nanti seandainya dia nggak bayar hutang bisa dijual itu nggak ada. Kemudian dia pekerjaan profesi juga nggak punya, yang menghasilkan duit nggak punya, tapi kerjaannya hutang saja. Itu hukumnya apa? Haram bagi dia berhutang. Kecuali apabila dia memberitahukan kepada orang yang dihutangi. Misalnya, Pak, saya ini nggak punya apa-apa. Saya juga nggak punya pekerjaan untuk nanti biar bisa bayar hutang. Tapi saya pengen hutang misalnya. Tapi dia memberitahukan kondisinya, kemudian orang yang dihutang, ya udah nggak apa-apa, saya hutangi kamu kapan-kapan bayarnya. Kalau nanti tiba-tiba kamu dapat rezeki nomplok misalnya, maka kamu bayar misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diam-diam dia tahu bahwa dirinya nggak bisa bayar hutang, kemudian diam-diam tanpa memberitahu orang yang dihutangi, dia hutang. Bulan depan dia hutang lagi ke orang lain, karena yang ini sudah tahu kalau dia nggak bisa bayar hutang, dia cari mangsa yang lain, hutang ke orang lain. Besoknya lagi hutang ke orang lain yang nggak tahu kalau dirinya itu nggak bisa bayar hutang. Akhirnya hutangnya nelecek di mana-mana, setiap orang dihutangi. Nah, ini haram hukumnya kalau seperti itu. Jadi pada dasarnya boleh, tapi ada kondisi berhutang itu adalah haram. Jadi jangan mudah seseorang itu, meskipun boleh seseorang itu berhutang, diusahakan tidak berhutang. Diusahakan untuk tidak berhutang. Kecuali dalam kondisi darurat, nggak bisa makan misalnya. Kalau dia nggak bisa makan, nggak bisa beli pakaian, dalam kondisi yang darurat, anaknya misalnya sekolah butuh bayar SPP belum dibayar misalnya, dihutangkan dulu oleh orang tuanya. Nah, yang darurat-darurat ini itu nggak masalah, dan dia punya apa? Punya jagan untuk bayar hutang, nggak masalah berhutang. Tapi kalau sekedar beli sesuatu yang untuk keren-kerenan saja misalnya,
Sudah punya HP jelek, saya pengen ganti HP, hutang tapi misalnya apa, untuk beli TV atau untuk beli apa, misalnya yang nggak begitu darurat bagi dia, sarungnya sudah 5 masih beli sarung satu lagi misalnya, atau perempuan kerudungnya sudah 20, ya kan, kalian kan setiap orang kita lihat lebih minimal 20 satu orang kerudung. Sudah punya 20 kerudung masih beli yang ke-21, 22 dan sebagainya. Ini kan hutang lagi. Waduh, saya nggak punya, saya pengen beli kerudung ini, kemudian saya hutang duitnya ya, saya mau beli kerudung ini. Padahal kerudungnya sudah 20. Ini nggak selayaknya seseorang melakukan itu. Kalau nggak bisa bayar hutang bagaimana? Terus kamu mati belum bisa bayar hutang bagaimana? Di sini Nabi ingin mengingatkan kepada kita. Nah, sampai Nabi nggak mau mensolati mayit yang punya hutang ini, sebelum ada seseorang yang menanggungnya, itu karena itu. Mengingatkan kepada kita umat Islam itu jangan gampang-gampang, hutang itu jangan gampang-gampang. Sekedar pengen makan yang enak sedikit saja, padahal kamu di pondok sudah sehari makan 2 kali sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup, nggak akan mati makan 2 kali. 1 kali saja sudah cukup, apalagi 2 kali. Tapi kan nafsunya kan pengen makan yang enak-enak, pengen itu, pengen ini. Sudah nggak terima dengan makanan yang sudah disiapkan. Pengen sekali-kali misalnya daging atau ayam. Akhirnya apa? Akhirnya hutang. Padahal nggak punya uang. Hutang lagi, akhirnya numpuk-numpuk hutangnya, dia tidak bisa membayar. Lebih parah kalau dia memang nggak mau membayar, ini lebih parah lagi. Nanti pergi meninggalkan hutang, karena ada sebagian yang seperti itu. Kemudian hilang kabarnya, meninggalkan hutang kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ini nanggung ya, masih ada 2 hadis kita baca karena maknanya hampir sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah yu'ta bi rajulil mutawaffa alaihi dainu fayas'alu. Nah, kita langsung saja nanti kita terjemahkan. Fayas'alu hal taraka lidainihi min qada fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum. Bahwa Rasulullah didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang meninggal dan dia punya hutang. Kemudian Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk bisa membayar hutangnya? Jika diberitahu bahwasanya dia meninggalkan harta untuk membayar hutang, maka Nabi mensolatinya. Dan apabila tidak, dia tidak punya sesuatu atau harta untuk membayar hutangnya, maka Nabi bersabda, sallu ala sahibukum, kepada para sahabatnya, kalian sholatlah kepada sahabat kalian ini. Saya enggak mensolatinya, kalian sholatlah kepada mereka. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah sudah membukakan untuk Nabi, futuh artinya ada penaklukan terhadap negara-negara, daerah-daerah lain oleh Islam. Qala ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Nabi mengatakan, saya ini lebih utama dengan orang mukmin daripada mereka. Barang siapa yang meninggal dan punya hutang, maka saya yang akan menanggung untuk bayar hutangnya. Muttafaqun alaih. Ini Nabi. Memberikan contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ketika Nabi sudah banyak memiliki kekayaan, setelah adanya Islam menyebar luas, adanya
barang ada fai, ada apa namanya ghanimah dan sebagainya, harta-harta rampasan perang. Maka Nabi kemudian mengatakan kalau ada salah seorang sahabat yang mati dan dia punya hutang, maka saya yang akan membayar hutangnya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar kita mau menanggung hutang orang lain. Jadi kalau ada orang mati punya hutang, kita memiliki harta, kita pengen pahala, pengen mendapatkan pahala yang banyak, silahkan untuk bersedia untuk membayarkan hutangnya. Apalagi kalau dia anaknya. Kalau dia anaknya orang yang mati, langsung saja bilang kepada masyarakat, barang siapa yang punya hutang, barang siapa yang bapak saya punya hutang kepadanya, silahkan datang kepada saya siap untuk membayarkannya. Semuanya sudah saya alihkan kepada saya siap untuk membayarkannya. Itu dia akan mendapatkan pahala. Meskipun itu nggak wajib bagi anak, tetapi jika dia melakukannya, maka itu termasuk ihsan, membalas kebaikan orang tua kepada dia. Berapa lama dia dari bayi dia diurus, dikasih makan, dikasih minum, diurus, dikasih nafkah. Ketika orang tuanya mati meninggalkan hutang, masa dia nggak mau untuk melunasi hutang kedua orang tuanya. Itu untuk anaknya. Orang lain juga demikian. Kalau kita ada tetangga kita mati punya hutang misalnya, kita bisa menanggung hutangnya apabila kita punya, kita mampu. Dan itu adalah sebuah amal kebaikan yang sangat besar pahalanya, dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi sudah memiliki harta untuk bisa membayarkan hutang orang-orang Islam, beliau mengikrarkan fa'alayya qada'uhu, kalau ada orang di antara kalian yang mati maka dan dia punya hutang, saya yang melunasinya. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil Bukhari faman mata wa lam yatruk wafa'an. Hadis yang terakhir. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin. Tidak ada kafalah di dalam had. Rawahul Baihaqi bi isnadin dhaif. Had. Had itu hukuman yang telah ditentukan oleh syarak atas kemaksiatan tertentu. Itu nggak bisa ditanggung oleh orang lain. La kafalata artinya tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Misalnya ada orang mencuri. Dengan ketentuan tertentu, hadnya apa? Dipotong tangan. Hadnya dipotong tangan. Nggak boleh kemudian anaknya, misalnya yang nyuri bapaknya, kemudian anaknya bilang, biar saya aja yang dipotong tangannya, bapak saya kasihan, nggak usah misalnya. Nggak bisa. Atau misalnya istrinya yang mencuri harusnya dipotong tangannya, kemudian suaminya bilang, lepaskan istri saya, tangan saya saja yang dipotong sebagai penggantinya. Misalnya itu nggak boleh, had nggak bisa digantikan. Atau ada seseorang berzina, hadnya apa berzina? Dirajam. Kemudian kasihan dia kepada saudaranya itu, kemudian tolong lepaskan dia, saya aja yang dirajam misalnya. Itu nggak diterima. Nggak diterima, artinya hakim tidak menerima itu, tetap pelakunya yang dihad. Beda kalau utang boleh dialihkan ke orang lain. Saya saja yang menanggung hutangnya, boleh. Atau misalnya denda, seseorang didiat, mendapatkan diat, hukuman diat, maka orang lain boleh untuk menanggungnya. Tapi kalau had atau qisas nggak bisa dialihkan kepada orang lain. Itu permasalahan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku, bukan orang lain yang nggak melakukan perbuatan maksiat tertentu. Rawahul Baihaqi bi isnadin dhaif. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat